wabarakatuh. Ketemu dengan saya Busro Al-Jafari. Apa kabar Anda hari ini? Pasti semuanya mudah-mudahan sehat, segar, bugar, tegar. Insya Allah semua lancar. Allahu Akbar. Pada kesempatan yang baik ini saya akan men-sharingkan kata-kata adalah sebuah doa. Agama saya mengajarkan an-nutqu huwa doa. Kata-kata adalah doa. Doa adalah sebuah energi, sebuah kekuatan yang akan bisa mengawal orang menuju kebahagiaan, kesuksesan, dan kesejahteraan. Orang sukses selalu punya pola dan cara. Orang gagal juga ada pola dan caranya. Makanya kita harus mengetahui apa pola orang sukses dan apa pola orang gagal. Biasanya mereka mempunyai ciri-ciri kata-kata. Maka kalau Anda ingin sukses, maka hilangkan 5 kata ini. Yang pertama, hilangkan kata aku tidak bisa, ya, atau I can, aku raiso. Jadi kata ini membuat seseorang itu menyerah sebelum mencoba. Jadi ketika dia mengucapkan aku tidak bisa, otak bawah sadarnya atau otak kanannya itu langsung menangkap dan bekerja secara simultan, bahkan secara masif terus-menerus, berulang-ulang mengingatkan kita. Karena otak bawah sadar itu ketika kita tertidur pun mereka tidak tidur. Jadi selalu mengingat. Ketika tidak ada hal yang bisa menghentikan, maka dia akan jadi sebuah energi, jadi sebuah kekuatan bahwa seseorang yang mengucapkan I can, aku ora iso, aku tidak bisa, itu melemahkan seseorang. Maka yang bisa berhasil itu orang yang selalu mengucapkan hal-hal yang positif. Insya Allah saya bisa. Maka self talk, ya, berbicara kepada diri sendiri itu termasuk salah satu terapi agar orang itu punya pola sukses. Hari ini saya luar biasa, sehat, manfaat, meningkat, ya. Meningkat apanya? Ilmunya, penghasilannya. Jadi ini penting teman-teman. Jadi ulanglah dan seringlah diulang-ulang, ya, kata-kata yang positif sehingga menjadi sebuah kekuatan, sehingga menjadi sebuah doa. Jadi Anda bisa membayangkan ketika Anda punya sebuah bisnis lalu Anda tawarkan kepada orang yang selalu mengatakan insya Allah saya bisa, itu responnya itu mesti optimis. Beda sama orang yang aku raiso mas, abot mas, padahal belum dicoba. Jadi memang ini bisa menjadi energi, bisa menjadi sebuah kekuatan ketika seseorang itu berani mengatakan aku bisa. Beda sama orang yang nggak berani, aku tidak bisa. Gitu. Jadi yang pertama, kalau kita menginginkan kebahagiaan, kita menginginkan kesuksesan, katakan aku bisa. Jangan katakan aku tidak bisa. Lalu yang kedua, hilangkan atau hancurkan kata nggak bisa, ya, impossible itu. Jadi kata ini membuat impian seseorang itu sekaligus saat itu hilang. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan impossible atau nggak mungkin, dia seketika itu juga lemah, tidak mempunyai energi, tidak mempunyai daya juang, tidak mempunyai etos kerja, sehingga ketika sebelum mengerjakan apapun itu sudah lemes duluan gitu. Jadi ibaratnya belum berani berjuang sudah kalah dulu, belum berani berperang sudah kalah dulu, belum mencoba sudah nyerah dulu. Jadi ini energi negatif, ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan nggak mungkin, padahal sesuatu itu mempunyai kemungkinan besar. Kita punya kemungkinan besar sukses 100%, juga mempunyai kemungkinan gagal 100%. Jadi kata-kata nggak mungkin harus kita hancurkan. Lalu yang ketiga, yang perlu kita hancurkan adalah saya
sudah tahu ya. Kata ini membuat seseorang menutup diri dari pengetahuan dan pengalaman baru. Jadilah gelas yang selalu kosong ya, tidak merasa berisi terus, karena kalau gelas itu sudah terisi, maka dia tidak akan diisi lagi. Jadi yang siap menampung mata air hikmah, mata air berkah dan hidayah dari manapun asalnya bisa keterima ketika orang itu merasa rendah hati ya, tidak merasa tinggi hati, sehingga ilmu bisa didapatkan ketika seseorang itu merendahkan hatinya ya, selalu menjadi seorang pembelajar sejati, selalu teachable ya, keingintahuannya sangat tinggi untuk hal-hal yang baru, karena perkembangan teknologi itu sangat dinamis ya, selalu berkembang. Ketika dia nggak mau belajar maka akan ketinggalan. Jadi jangan sampai mengatakan saya sudah tahu, padahal belum tentu. Ketika seseorang mengatakan saya sudah tahu, ini adalah kata-kata penghancur buat seseorang yang sudah merasa tahu, karena ilmu itu dalam bahasa Arabnya perlu murojaah, perlu pengulangan. Jadi perlu diulang. Makanya dalam ilmu pesantren, orang yang menghafal hadis, orang yang menghafal Al-Quran, itu pasti ada yang namanya ilmu murojaah, ilmu mengulang dan mengulang. Lalu yang keempat yang perlu kita hancurkan adalah ragu ya. Orang peragu sulit mengambil keputusan ketika ada peluang, maju mundur, begitu seterusnya. Bahkan teman saya mengatakan kayak orang yang lagi wiridan ya, gabung ora gitu kan. Jadi ndak. Ini seorang peragu. Atau ada yang mengatakan sebenarnya itu saya sudah yakin, tapi itu namanya bukan yakin, karena ada tapinya. Jadi kalau guru saya mengajarkan al-yakinu la yuzalu bisak, keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Maka kalau ada orang mengatakan saya sudah yakin, sebenarnya saya sudah yakin, tapi kalau ini, itu namanya nggak yakin, karena keyakinan itu nggak bisa digeser dengan keraguan. Kalau ragu ya ragu, yakin ya yakin. Kalau yakin maju terus ya, sekaligus saat itu ngambil keputusan untuk bertindak, untuk action. Jadi tidak selalu mempertimbangkan, memikirkan. Karena ciri-ciri orang sukses itu kan 1000 kali action, 1 kali berpikir. Tetapi orang gagal biasanya 1000 kali berpikir, actionnya sekali. Makanya dia tidak mempunyai pengalaman gagal, tidak mempunyai bagaimana mengatasi penolakan dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yang perlu kita hancurkan adalah kata I don't believe ya, tak percaya ya. Jadi sikap ini muncul dari keraguan tadi ya. Jadi nggak percaya diri, terus nggak pede memulai sebuah bisnis, nggak pede untuk memulai sebuah usaha, nggak pede jualan, nggak pede nawari orang. Maka ini akan menjadi sebuah pola kegagalan ketika orang itu nggak percaya diri. Maka ketika orang itu ragu, maka timbul perasaan nggak percaya diri, lalu dia itu orang Jawa bilang itu isinan. Jadi melakukan kebaikan kok malu, ini kan lucu ya. Jadi jangan sampai kita itu ragu sehingga muncul nggak percaya diri. Ketika kita percaya diri, kita tahu diri, kita harus berbuat apa, kita harus mengapa, dan kita harus kemana, maka inilah yang disebut keyakinan yang kuat. Maka orang-orang sukses itu adalah orang yang mempunyai keyakinan sukses. Inilah 5 kata yang harus kita hancurkan agar kita menuju kebahagiaan, kesuksesan, dan kesejahteraan. Saya Busra Al-Jafari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.